Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Baik, kita mulai doa dulu. Silakan memimpin doa. Doa biasa, mainannya diletakkan dulu. Silakan memimpin doa. Teman-teman, ada tidak di antara kita yang tidak masuk kelas hari ini? Tidak masuk. Coba saya absen dulu ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah upacara di depan ya. Gimana, kamu merasa lelah nggak, panas nggak sih? Ya, Bu. Lelah ya. Maka sebelum belajar, saya akan mengajak kamu untuk mindful feeling dahulu. Setuju? Setuju. Hentikan aktivitas kita sejenak. Letakkan semua pensil dan buku. Ikut saya, kita ke lapangan, oke? Oke. Baik anak-anak, kita hentikan sejenak rutinitas kita sebelum memulai pelajaran. Baik ya. Sekarang silakan tutup mata kita masing-masing. Tutup mata. Tutup matanya yuk. Tutup matanya dalam keheningan. Silakan. Tarik nafasmu dalam-dalam. Tarik nafasmu dalam-dalam, nak. Hembuskan perlahan. Tarik kembali dalam-dalam nafasmu, nak. Hembuskan secara perlahan. Lakukan sebanyak 5 kali sampai kamu merasa tenang, merasa fresh, dan kamu juga merasa damai. Lepaskan beban pagi ini, karena kita akan baru memulai aktivitas. Sekarang kita semua kembali ke kelas untuk kembali melanjutkan aktivitas. Oke, silakan. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Setelah kita tadi merasakan mindful feeling dalam kondisi di luar kelas, apa yang kamu rasakan setelah mindful feeling? Tenang. Apa lagi? Fresh tidak? Fresh. Oke, terima kasih ya. Anak, materi kita adalah tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian pada akhirnya nanti akan dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban dengan terhadap lingkungan dengan benar. Yang kedua, kalian akan dapat mengelompokkan yang mana hak, yang mana kewajiban terhadap lingkungan kita. Jadi kalian akan memahami itu. Yang ketiga, nanti kalian akan membuat produk inovasi. Karya berupa produk inovasi dalam bentuk gambar bisa, juga dalam bentuk video bisa, dan akan kalian kirimkan ke ke link Padlet yang sudah saya sebar di grup kita, di WA grup kita ya. Link Padletnya sudah saya share. Nanti terakhir produk yang akan kita hasilkan berupa gambar, video ataupun infografis bisa kita tempel di link Padlet atau Jamboard yang sudah saya berikan di grup ya. Sebelum belajar, seperti biasa kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kira-kira sebelum belajar nanti apa yang ingin kita sepakati? Yang pertama apa? Ya, boleh Grace ya. Menunjuk tangan terlebih dahulu sebelum berbicara. Silakan ditulis ya, nak. Nanti kamu tempelkan di papan tulis. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Yang pertama. Jadi kalau mau bertanya, tunjuk tangan dulu. Bu, saya mau bertanya. Gitu ya. Oh, apa yang kedua? Yang Farah? HP-nya silent, yang bawa HP. Ada teman-teman yang bawa HP, HP-nya di silent kan, boleh. Silakan dituliskan. HP-nya di silent kan. Yang ketiga, oh ya, minta izin bila keluar kelas, boleh. Silakan dituliskan. Nanti kita akan tempelkan di papan tulisnya. Kesepakatan kelas. Yang keempat, apa lagi? Budi, menghargai pendapat orang lain.
betul. Kita akan ice breaking dulu, silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ayo Jaga Lingkungan. Siap ya? Siap. Sambil bertepuk tangan boleh. 1, 2, 3. Ayolah kawan jaga lingkungan. Baik anak-anak, kalau tidak tadi kita sudah menyanyi tentang lingkungan, bagaimana kalau kita perhatikan dulu materi berikut ini tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan ya. Oke baik, sekarang silakan tuliskan di sticky note-nya bagaimana hak dan kewajibanmu dengan lingkunganmu menurut pendapatmu sendiri. Silakan tuliskan hak saya apa terhadap lingkungan, terus kewajiban saya apa terhadap lingkungan. Boleh silakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tadi kamu sudah menuliskan di sticky note-nya tentang hak dan kewajibannya. Ada yang ingin memberikan pendapat bagaimana hak dan kewajibanmu terhadap lingkungan? Iya, silakan Farel, berdiri. Mendapatkan udara segar yang bebas polusi, menikmati lingkungan yang asri. Iya, oke. Dan sebagainya. Itu hak dan kewajibanmu ya. Kewajibannya Kewajibanmu apa? menjaga lingkungan, Menjaga lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada dan tempatnya. sebagainya. Iya, lengkap. Ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan yang sudah kamu tempel dan berikan pendapatnya. Coba Zelin maju ke depan. Silakan dibaca Zelin. Apa saja hak dan kewajiban terhadap lingkungan itu. Silakan dibaca. Hak saya kepada lingkungan adalah menikmati udara segar, bersih, nyaman, dan lain-lain sebagainya. Kewajiban saya terhadap lingkungan adalah menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, Iya. dan tidak merusak lingkungan. Baik anak-anak, kalian sudah bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Berikutnya saya akan bagikan lembar kerja peserta didik live worksheet per kelompok. Ya, per kelompok kita sudah membentuk 4 kelompok di sini, sudah membentuk 4 kelompok. Silakan tentukan siapa ketuanya dalam kelompok berdiskusi. Saya akan berikan 1 LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. 3 di kelompok apa? Kelompok bintang. Kelompok bintang. Apa masalah yang ada dalam LKPD-mu? Kebakaran. Perusakan hutan akibat kebakaran hutan. Ya, oke, baik. Silakan berdiskusi bagaimana cara mengatasi. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Apa nak? Hai teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang pendapat kami pencemaran lingkungan oleh sampah rumah tangga. Pencemaran lingkungan oleh sampah rumah tangga. Pendapat kami adalah sampah yang berserakan harus dibersihkan supaya tidak menyebabkan bau yang tak sedap karena akan menghilangkan kenyamanan di lingkungan. Kita harus mencegahnya dengan cara mendaur ulang sampah plastik dengan cara Betul. Idenya bagus, mendaur ulang. Kemudian apa lagi? membuang sampah pada tempatnya, Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah sungai. tidak membuang limbah ke sungai. Tahukah kalian sampah plastik ini tidak dapat terurai? Ya, Oleh sebab itu, maka kita harus mengurangi pembuangan sampah plastik sembarangan karena itu akan lebih menumpuk karena tadi ia tidak bisa terurai. iya. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Terima kasih. Solusi agar sampah tidak bertumpuk sampah rumah tangga, ya. Seharusnya yang membuang sampah itu kita beri sanksi saja, Bu. Diberi sanksi atau hukuman ya yang membuang sampah sembarangan. Boleh saja. Maka pemerintah sekarang memberikan peraturan daerah terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Baik itu sanksi berupa material maksudnya uang ataupun dalam bentuk hukuman. Baik, terima kasih kelompok Matahari, silakan ditempelkan hasil diskusinya nak. Ya. Baik anak-anak, kita sudah diskusi dan presentasi. Terakhir kita akan membuat karya inovasi. Karya inovasi ini kalian harus menggunakan gadget kalian, ya, menggunakan HP kalian untuk mencari sumber-sumber yang merupakan hak dan kewajiban di Google kalian masing-masing secara berkelompok. Nanti kalian harus menempelkan hasil karyanya dalam bentuk poster, bisa gambar,
juga bisa foto ataupun video yang akan kamu tempelkan dan kamu kirimkan. Ada link Padlet yang sudah saya siapkan di link Padletnya. Oke, sekarang buka kanvanya. Kita akan buat, nah seperti ini kan nak. Nah, ini bisa konten Instagram atau desainnya. Ini desain, contoh desainnya. Nanti misalnya kamu pilih ini, klik. Setelah kamu klik, nanti kamu cari konten tentang lingkungan, ya. Kamu cari konten tentang lingkungan dan kamu insert di sini. Nah, kamu tuliskan nama kelompoknya ya. Oke, mana? Nah, di sini. Nah, misalnya kamu ambil yang ini atau diklik yang ini, ya, diklik, pegang tangannya, ya. Nah, nanti ada pilihan-pilihannya. Atau ini apa ini? Presentasi pendidikan. Nah, misalnya ini kan. Nah, ini bisa jadi ini template-nya. Untuk mengganti gambarnya bisa kamu cari di Google. Nanti kamu akan mengganti gambarnya dan memberi komentar terhadap gambarnya tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan, oke? Baik, ada kelompok yang sudah ngirim. Baik, ada kelompok Matahari sudah mengirim gambarnya tentang gotong royong membersihkan lingkungan ya. Nah, ini hari ini. Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya Dea, silakan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Betul, 100. Ada lagi? Ya, silakan. Lingkungan bersih mencerminkan kehidupan yang sehat. Benar ya? Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Bahwa kita setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap lingkungan. Selanjutnya ada yang ingin bertanya sejauh ini tentang materi yang belum dipahami ya? Gimana Grace? Pertanyaannya apa? Hukuman apa yang cocok untuk orang yang tidak menjaga lingkungan? Hukuman apa yang diberikan bagi orang yang tidak menjaga lingkungannya? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Sebelum Ibu jawab, iya, Aldiano silakan. Diberi hukuman, sanksi atau penjara. Diberi hukuman, sanksi atau penjara, agak itu ya. Boleh, tidak apa-apa. Itu kan ide kita ya kan. Baik anak-anak, terakhir kita akan merefleksikan pembelajaran sepanjang hari ini ya. Saya akan bagikan sticky note kembali. Kalian akan menuliskan like or dislike terhadap komentar kalian pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Di pembelajaran kita hari ini yang lain yang belum silakan. Suka atau tidak suka? Adakah yang tidak suka atau belum paham dengan pembelajaran kita hari ini? Oke, terima kasih. Oke, iya oke. Silakan duduk yang sudah selesai. Soal evaluasi ada di buku kita semuanya anak-anak. Ada di halaman 17. Ada di halaman 17. Silakan ada di halaman 17 untuk soal evaluasi tentang pemanfaatan lingkungan, hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Oke anak-anak, ada yang punya saran untuk pembelajaran kita hari ini? Bu, iya. Besok-besok kita lakukan seperti ini lagi supaya kelas kita menjadi ceria. Oke, baik. Terima kasih sarannya. Pesan saya kepada kalian semua, setiap hari kita harus peduli dan empati terhadap lingkungan sekitar kita. Baik itu di kelas, dalam bentuk piket kelas, terus ketika di kelas kita melihat ada sampah, kita peduli, memungutinya lalu masukkan ke dalam kotak sampah. Setiap itu harus kita lakukan. Dan jangan lupa untuk program kita setiap harinya yaitu ONET, One Student and Trust. Artinya satu siswa 10 orang yang rutin kita lakukan setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, sebelum kalian masuk ke dalam kelas. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Hari ini sangat bermanfaat, sangat asik belajarnya. Terima kasih untuk kebersamaannya anak-anak. Jangan lupa tugas yang sudah saya berikan ada di bukumu semuanya.
dan dilakukan di rumah. Ya, dilakukan di rumah, minta bantuan dengan orang tua. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan Ibu mengajar pada hari ini. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho Aldi pimpin doanya bersiap pulang. Marilah teman-teman sebelum kita pulang kita membaca doa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Fajarita dari SD Negeri 20 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. CGP Angkatan 4, Kabupaten Banyuasin. Saya akan merefleksikan pembelajaran saya sepanjang hari ini, yaitu pembelajaran sosial emosional terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi. Perasaan saya yang saya rasakan selama pembelajaran sepanjang hari ini, saya merasa bahagia dan saya juga merasa senang sekali dapat mengekspresikan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran diferensiasi di kelas saya yang saya ampuh di kelas 6A. Dalam pembelajaran sosial emosional, saya diminta untuk menyajikan pembelajaran yang menghadirkan dan menggugah perasaan siswa-siswa saya untuk merefleksikan diri, emosi secara sosial dan emosionalnya terhadap lingkungan dan terhadap pembelajaran, serta refleksi dirinya terhadap semua yang ada di sekelilingnya. Kemudian dalam pembelajaran diferensiasi, saya juga menghadirkan pemetaan kebutuhan pembelajaran dalam materi yang saya hadirkan, yaitu dalam pelajaran PPKN dengan tema hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Pembelajaran ini yang saya dapatkan setelah saya menghadirkan kepada siswa-siswa saya merasa memang agak berat. Kenapa saya katakan berat? Karena saya harus melakukan eksplorasi secara menyeluruh dan holistik kepada siswa saya mengenai kebutuhan belajar mereka, menyajikan pembelajaran yang asik dan menyenangkan agar senantiasa siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan apa yang ia inginkan dalam pembelajaran. Insya Allah, tentu saja dalam perjalanan saya melakukan praktek pembelajaran ini, saya mengalami kendala, kesulitan, serta menghadapi masalah dan tantangan. Saya terus akan melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Yang pertama, saya harus lebih menguasai manajemen waktu. Yang kedua, saya juga harus mampu menguasai manajemen kelas. Yang ketiga, saya harus mampu membangkitkan sosial emosional dalam jiwa siswa saya agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan pemetaan kebutuhan yang ada di kelas saya. Demikian refleksi pembelajaran sepanjang hari ini yang bisa saya hadirkan dalam pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.